biasa, jadi silakan satu orang bisa memimpin dulu doa pembukanya. Silakan Putu Rizka. Putu Rizka, silakan pimpin doanya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelum memulai kegiatan perkuliahan pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Putu. Baik, kita mulai saja. Pertama, saya akan sampaikan tentang RPS. Jadi, RPS adalah rencana pembelajaran semester. Jadi, yang ini merupakan satu kewajiban bagi dosen untuk membuat RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Dan ini sudah saya upload. Jadi, sudah saya upload sebelumnya di LMS. Jadi adik-adik bisa nanti mengunduhnya atau download di LMS untuk dipelajari dan pakai pegangan nanti untuk mengikuti pembelajaran. Jadi dalam RPS sudah sangat lengkap, ada bagaimana kemudian kaitan antara capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPLS dengan kemudian CPMK, capaian pembelajaran lulus yang dibebankan pada mata kuliah, dan terkait dengan mata kuliah ini. Jadi bagaimana kaitannya isi mata kuliah ini bisa nantinya untuk menopang jadi profil lulusan. Nanti Anda kalau lulus sarjana ilmu pemerintahan, setidaknya apa yang diberikan dalam mata kuliah ini bisa untuk melengkapi demikian. Nah, ini materi bahasan atau bahan kajian yang akan diberikan selama 14 kali pertemuan pembahasan materi ya. 14 kali. Jadi kita ada 16 kali pertemuan, 2 diantaranya yaitu untuk ujian UTS dan UAS. Jadi ini nanti bisa dilihat materi apa saja yang diberikan selama nanti ikut pembelajaran. Kemudian daftar referensi. Jadi bisa dilihat data referensi yang dipergunakan dalam mata kuliah ini. Kemudian ada referensi pendukung. Jadi yang referensi utama ada 7, kemudian referensi pendukungnya juga ada beberapa, ada 5, sehingga mungkin Anda kemudian perlu untuk mencari beberapa di antara buku-buku itu. Ya, tidak harus semua, tapi setidaknya dari 7/5, 12 yang dianjurkan untuk mata kuliah ini, referensinya itu beberapa bisa Anda dapatkan. Nah, kemudian ini silakan nanti dibaca. Jadi bagaimana kemudian penyajian tiap-tiap pertemuan dari pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi bentuk metode pembelajarannya, kemudian estimasi waktu dan sebagainya ini ada dalam RPS, rencana pembelajaran semester, sampai dengan pertemuan ke-14. Ya, materinya dan 14. Kemudian karena pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, ya. Kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester, seperti itu. Nah, nanti silakan dilihat dan dibaca setelah diunduh dari LMS, seperti itu. Kemudian yang kedua, jadi ini yang penting, jadi bagaimana mengikuti mata kuliah ini.
sistem pembelajarannya. Jadi di sini perlu kemudian kita lihat kontrak belajarnya. Kontrak belajar itu adalah kesepakatan antara pengampu, dosen yang mengampu mata kuliah dengan mahasiswa. Itu terkait dengan proses pembelajarannya. Jadi metode apa yang dipergunakan, kemudian sistem penilaiannya seperti apa, sudah. Nah, kita akan lihat kontrak belajar. Jadi mulai dengan nama mata kuliah, yaitu tata kelola pemerintahan. Jadi mata kuliah kita kodenya sekian, kemudian pada semester genap tahun 2022-2023, ini ada 3 SKS, kemudian ada rencananya akan 16 kali pertemuan, di mana 14 kali ada pembelajaran, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Kemudian prasyaratnya tidak ada, mata kuliah prasyarat. Nah, nilainya adalah bersifat kumulatif. Nanti akan saya berikan aspek-aspek apa saja yang dinilai. Kumulatif artinya menggabungkan. Nah, kalau ada remedial, jadi nanti remedi itu atau pengulangan, baik dalam tugas, kuis maupun ujian, itu hanya diberikan pada yang mendapatkan nilai C dan D saja. Kalau sudah mengikuti C dan D. Tapi yang belum dan yang belum. Ya. Yang belum ikut misalnya tugas boleh mengikuti remedi. Kapan itu diadakan remedi nanti akan saya jelaskan. Nah, apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Jadi setidaknya nanti setelah mengikuti pembelajaran, jadi adik-adik harus bisa menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan dari manajemen sektor publik atau tata kelola sektor publik. Kemudian menjelaskan juga konsep, teori, dan fungsi tata kelola SDM pemerintahan. Jadi fungsi-fungsi yang meliput perencanaan SDM, analisis pekerjaan, rekrutmen, perencanaan karir, motivasi kerja, kompensasi kerja, dan seterusnya. Kemudian menganalisis secara teoritis dan berdasarkan peraturan undang-undang tentang aparatur sipil negara, terutama berkaitan dengan tata kelola SDM-nya. Nah, sedikit gambaran tentang deskripsi dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep teori dan fungsi tata kelola SDM, terutama SDM pemerintah. Nah, fungsi-fungsi tersebut jadi meliputi mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan karir berikutnya. Nah, dalam kaitan tersebut, beberapa kasus permasalahan SDM di sektor organisasi publik atau pemerintahan dianalisis. Jadi nanti kita akan juga membahas kasus-kasus yang terkait dengan tata kelola SDM pemerintah. Nah, ini rencana untuk materi yang diberikan setiap kali pertemuan. Jadi ada 14 materi. 14 materi dari 16 kali pertemuan, potong, UTS, dan UAS. Nah, silakan dicermati nanti. Yang diwarnai kuning inilah adalah hal-hal penting. Jadi momen ketika di sana itu ada sesuatu yang harus diingat. Jadi mulai pertemuan keempat itu sudah saya berikan kuis. Ya, saya berikan kuis yang pertama. Kemudian pertemuan ke-6 itu ada pemberian tugas. Nanti apa tugasnya nanti akan dijelaskan menjelang tugas itu mungkin pada pertemuan ke-5 dan lain sebagainya. Biasanya saya memberikan review atau resensi buku atau bisa paper atau makalah. Nah, kemudian pertemuan ke-6 sudah tugas yang pertama, sedangkan pertemuan ke-8 ini adalah UTS.
Jadi sudah berlaku umum bahwa UTS diselenggarakan di pertengahan. Jadi ujian tengah semester itu pertemuan ke-8. Nah, kemudian pertemuan ke-10 itu kembali diberikan kuis yang kedua atau remedi kuis bagi yang belum mengikuti kuis di pertemuan ke-4. Jadi ada kesempatan kedua mengikuti kuisnya. Kemudian pertemuan ke-12 itu adalah ada lagi diberikan kesempatan kedua untuk mengikuti mengerjakan tugas yang diberikan. Kalau pada pertemuan ke-6 sebelumnya itu belum ikut. Nah, kemudian pertemuan ke-14 jadi ada kesempatan kedua untuk UTS. Jadi bagi yang pada pertemuan ke-8 itu belum mengikuti UTS, itu bisa diambil kesempatan pada pertemuan ke-14. Nah, kemudian terakhir pada pertemuan ke-16 itulah sudah terjadwalkan adalah merupakan ujian akhir semester atau UAS. Nah, ini gambaran dari tahap-tahap dan proses dari pembelajaran yang kita akan lakukan nanti sampai, kalau nggak salah, sampai akhir Juni. Ya, akhir Juni. Dan materinya adalah nanti bisa dilihat, di-download dari materi yang pertama, yaitu yang sekarang ini, hari ini, malam ini adalah konsep dasar dan teori tata kelola SDM pemerintah. Dan minggu depan, ya, sejarah perkembangan konsep tata kelola SDM pemerintah dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini beberapa referensi buku yang bisa Anda pergunakan dalam mengikuti mata kuliah ini. Ya, ini referensinya, silakan kemudian bisa dicari beberapa. Kemudian metodenya ya saya lebih banyak nanti akan pergunakan daring, tapi sekali waktu kita bisa offline. Jadinya kalau kondisi cuaca sudah bagus, jadi bisa dilakukan kita offline. Dan ada pemberian ya presentasi, kuis, diskusi, dan studi mandiri ini yang merupakan perpaduan nanti. Jadi diskusi kalau online itu bisa lebih banyak dilakukan di forum pembelajaran di LMS seperti itu. Nah, kemudian tugas-tugas ya seperti saya jelaskan tadi, bentuknya bisa kemudian berupa resensi buku atau timbangan buku, kemudian bisa juga dengan membuat paper seperti itu. Selanjutnya, nah ini. Jadi kalau diperhatikan dari sebelumnya sistem penilaian saya ada sedikit perubahan. Penamaan salah satu aspek. Ya, kalau dulu ada 6 aspek yang dinilai, kalau sekarang 7 aspek. Tambahannya adalah pada aspek sikap. Ya, bahkan aspek sikap menempati persentase yang tertinggi di antara 7 aspek ini. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran biasanya menggunakan Zoom. Tetapi nanti saya minta tolong Kortinya. Korti siapa sekarang? Kortinya di semester ini siapa? Masih saya, Pak. Ya, minta pada Leon nanti untuk membantu. Jadi kehadiran di Zoom, jadi ini juga tolong berapa yang hadir di Zoom, nanti berikan saya catatannya, dikirimkan ke WA Group itu, sehingga saya bisa memandukan. Jadi jangan sampai hanya hadir di LMS, karena yang pokok sebelum pembelajaran itu adalah bisa mengikuti tatap muka seperti itu. Jadi saya minta tolong nanti pada Kortinya, Ion, untuk mencatat yang hadir di Zoom.
Jadi bisa screenshot yang hadir di sini. Nah, ini jadi hadir, kemudian partisipasi. Partisipasi adalah keaktifan. Nah, keaktifan jadi bisa diskusi dan sebagainya, bertanya, menjawab terkait dengan materi yang diberikan. Jadi bisa dilakukan di Zoom, kalau ada waktunya memungkinkan bisa dilakukan di LMS dalam forum pendalaman diskusi yang saya buat itu di LMS. Sana diskusikan materinya. Nah, nanti tentu ini akan saya nilai. Nah, kemudian tugas. Jadi tugas-tugas akan diberikan di pertemuan ke-6 dan 12. Kuis itu adalah kemudian diberikan pada pertemuan ke-4 dan 10. Nah, sikap jadi komponen baru ini adalah saya memberikan porsi terbesar. Dari mana saya ambil? Itu adalah dari akumulasi dari kehadiran dan partisipasi. Kehadiran adalah merupakan bentuk disiplin, ya, sikap disiplin. Sedangkan partisipasi adalah merupakan komitmennya, kesungguhannya, sikap kesungguhan di dalam mengikuti kuliah. Jadi ini nilai ini kemudian ditambahkan, dijumlahkan, dibagi 2 adalah merupakan nilai sikap. Jadi kehadiran dan partisipasi itu sangat-sangat penting dalam kuliah ini. Bahkan 10 tambah 15 tambah 20 itu porsinya menjadi 45%. Jadi bukan UTS, bukan UAS. Jadi itu yang saya pergunakan. Jadi UTS dan UAS cuma 15%. Ya, kalau ada yang tidak pernah masuk, nah kemudian hanya mengikuti masuk UTS saja, UAS saja, walaupun mereka dapat nilai maksimal, misalnya 100 keduanya, itu baru nilainya 30%. Ya, mohon dipahami seperti itu. Nah, kemudian, bobot penilaiannya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan nilai A, itu nilai kumulatifnya itu harus 80 lebih. 80,01 paling tidak, sampai dengan 100. Itu baru nilai A. Kalau 80 saja pas, itu AB nilai. Ya, mulai dari 75 sampai 7501 sampai 80. Demikian seterusnya seperti itu. Nah, nanti jadi dalam pertemuan offline, jadi bisa nanti kortinya bertanda tangan di sini. Jadi ini merupakan dokumen program studi, dokumen judul nanti yang sangat dibutuhkan dalam kaitan dengan kelengkapan borang akreditasi seperti itu. Jadi bisa dikirimkan dilakukan offline tantangannya, atau bisa dengan Leon mengirimkan scan dari tantangannya sehingga nanti bisa sah kontrak pelajarnya seperti itu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan mengenai RPS dan kontrak pelajarnya, terutama sebelum kita mulai pembelajaran, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan, mungkin ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan mengenai materi, mengenai nilai penilaiannya seperti itu, mengenai bagaimana mengikuti pelajaran, silakan. Izin bertanya Pak, untuk absensi kehadiran offline nanti dibuatkan oleh Korti apa sudah disiapkan dari kampus, dari fakultas?
Iya, biasanya itu dibuat oleh biasanya ya, kalau yang dulu ada disiapkan oleh tata usahanya seperti itu. Nah, Korti tinggal menghubungi siapa yang ditugaskan untuk kelas sore. Biasanya ada tata usaha yang mendampingi seperti itu. Tapi usahakan juga tetap, jadi kalau di offline mengabsen, jadi supaya memudahkan, karena yang muncul itu adalah juga di LMS, usahakan di LMS-nya tetap melakukan absen. Seperti itu. Baik, Pak. Silakan yang lain, ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan jelas ya. Jadi apa yang disampaikan berkaitan dengan rencana pembelajaran semester maupun kemudian kontrak belajarnya bisa dipahami, dan nanti saya harapkan di-download, diunduh ya. Jadi pengalaman yang lalu ketika harddisk saya rusak, saya memohon semester lalu itu untuk mengirimkan semua materi yang sudah diunduh oleh mahasiswa itu tidak semuanya lengkap bisa, artinya mahasiswa tidak mengunduh. Jadi kan setiap pertemuan itu saya mesti memberikan materi. Pertemuan awal ini ada 3 materi RPS, kemudian ada kontrak belajar, ada materi pembelajaran pertama. Begitu juga seterusnya, pembelajaran kedua ada materi pembelajaran kedua. Nah, kasus minggu lalu pas kebetulan, jadi ini seperti pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga, jadi LMS-nya jebol, semua data hilang di sana. Jadi semua yang saya sudah upload di sana hilang semua. Dan kebetulan harddisk saya rusak, tidak bisa diperbaiki. Saya kehilangan semua datanya. Kemudian satu-satunya cara adalah menyuruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah itu mengirimkan kembali, ya, baik materi maupun kemudian rekapan dari capaian pembelajaran ke saya chat. Tapi tidak semuanya bisa dikembalikan seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mulai saja. Jadi materi pertama, nanti sampai kemudian berakhirnya sesi pertama ini. Jadi saya pertama ini supaya dapat merekam itu menggunakan Zoom yang saya buat sendiri. Nah, kemudian pada sesi kedua, kalau seandainya waktu di Zoom ini dalam sesi pertama ini sudah habis, silakan gabung kepada tautan atau link yang sudah saya kirimkan di WA Group. Itu link dari fakultas seperti itu. Ya, di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan teori tata kelola SDM pemerintahan. Jadi materi ini adalah merupakan sebetulnya bagian dari tata kelola pemerintahan. Yang kebetulan saya sendiri yang mengampu itu tata kelola pemerintahan, dia bicara secara umum. Kalau dulu namanya manajemen pemerintahan, ya. Kalau yang bahasa yang lebih umum biasa didapatkan di ilmu manajemen itu manajemen sektor publik, ya.
Jadi kita langsung menyebutkan manajemen pemerintah. Ada manajemen sektor publik, ada manajemen swasta. Kemudian salah satu bagian dari manajemen sektor publik itu adalah manajemen sumber daya manusia. Nah, karena ini yang khusus membahas sektor publiknya, maka disebutkan sebagai manajemen sumber SDM pemerintah, ya, atau sumber daya aparatur pemerintahan. Ya. Nah, apa yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran yang pertama ini adalah diharapkan jadi kita akan mampu nantinya memahami konsep dasar tata kelola SDM pemerintah. Kemudian memahami teorinya, setelah memahami konsepnya, jadi tahu juga beberapa teorinya, teori tentang tata kelola SDM pemerintah. Nah, kita akan coba bahas tentang yang pertama, konsep atau pengertian tata kelola pemerintahan. Ya. Tata kelola pemerintahan atau manajemen SDM pemerintahan itu meliputi bidang-bidang. Ini kalau orang yang mempelajari organisasi itu disebut dengan PODC. Jadi planning, organizing, directing, controlling. Jadi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Khususnya dalam bidang SDM, dalam organisasi pemerintahan. Jadi itu cakupan yang dipelajari. Jadi nanti kalau ketemu misalnya dalam perencanaan meliputi apa saja. Jadi mulai dari seleksi sampai kemudian pengawasan dalam kerja. Dulu ada namanya pengawasan waskat, pengawasan melekat. Jadi pengawasan langsung oleh atasan ke bawah. Jadi termasuk yang begitu dipelajari. Nah, tata kelola SDM pemerintahan jadi meliputi kegiatan jadi dari rekrutmen pegawai yang disebut sekarang ASN, dulu disebut dengan PNS, jadi ada perubahan istilah seiring dengan perubahan undang-undang tentang ASN yang baru, sampai pada pemberhentiannya. Pemberhentian pegawai. Jadi pemberhentian itu ada dua. Jadi pemberhentian dengan karena satu kasus misalnya merupakan satu punishment, hukuman, tapi kita jarang mendapatkan pegawai yang diberhentikan karena satu kasus misalnya, kecuali dia kena misalnya tindak pidana. Tetapi di sektor swasta itu hal yang biasa. Jadi bisa kemudian berhenti karena permohonan sendiri. Seringkali pegawai atau sebenarnya karyawan swasta itu kan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau ada diperhatikan pegawai hotel itu dia sudah punya bargaining position atau posisi tawar. Jadi semakin banyak dia sudah punya pengalaman, pernah kerja di berbagai hotel yang bonafit, itu akan semakin mudah dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, beda dengan di negeri ASN itu. Jadi berhenti atau diberhentikan sebagai ASN itu bukan hal yang mudah atau bukan hal yang biasa. Itu bedanya di sektor publik, pemerintahan dengan sektor swasta. Nah, pegawai yang akan direkrut ini berdasarkan pola rekrutmen pegawai negeri sipil atau ASN yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau kita perhatikan, ya, jadi perkembangannya
dari masa Orde Baru dengan sekarang sudah ada perubahan, tapi belum sepenuhnya maksimal. Jadi tuntutan pada masa Orde Baru yang disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam batas tertentu, ya walaupun tidak sebesar masa Orde Baru, sekarang ya tetap masih ada. Misalnya bagaimana seorang ikut jadi berkompetisi dalam hal seleksi penerimaan ASN atau PNS, itu masih ada yang menggunakan uang. Ya, itu sering kita dengar, tetapi memang sulit membuktikan. Ya, saya sering ya ngobrol-ngobrol. Jadi seperti sudah ada standar. Gitu. Jadi untuk tamatan SMA yang melamar pekerjaan sebagai pegawai atau ASN, itu sudah ada standarisasi harga. Untuk S1 sudah ada harga semacam itu. Ya, tapi ini memang perlu dilakukan riset, dan melakukan riset itu perlu kemudian cara bagaimana hal ini bisa dibuka. Jadi tentu sebagai populasinya atau sampelnya nanti adalah bukan mereka yang lolos. Jadi ikut seleksi kemudian lolos, pasti kemudian datanya tidak akan maksimal kita dapat. Tapi coba kemudian mengikuti, melakukan risetnya kepada orang yang gagal seleksi. Jadi ikut seleksi sebuah untuk bisa sebagai pegawai di suatu instansi misalnya seperti itu. Jadi ini akan lebih besar peluangnya untuk bisa membuka apa yang sebetulnya terjadi. Apakah murni seleksi yang dilakukan berdasarkan kapasitas dan kompetensi calon, ataukah tidak itu berdasarkan kedekatan kroni dengan memberikan kompensasi misalnya. Jadi kalau murni berdasarkan kompetensi, kapasitas, jadi benar-benar dia berdasarkan kemampuannya, prestasinya ketika mampu lolos itu, ini akan menciptakan apa yang disebut dengan merit system, sistem merit. Tapi sebaliknya, ketika kemudian yang dominan adalah bukan orang yang lolos, bukan orang yang kompeten yang terima, tetapi adalah calon yang dekat dengan penyelenggara seleksi, dekat dengan pejabat, maka kemudian akan melahirkan sebuah sistem yang disebut dengan patronase. Jadi mempertahankan ya akronim KKN itu ya diminta untuk direformasi pada masa reformasi tahun 1998 seperti itu. Nah, pegawai yang direkrut akan mengikuti pelatihan awal ini biasanya memang dilakukan itu. Karena apa? Jadi orang yang baru, pegawai baru, harus kemudian diberikan pelatihan, menyesuaikan supaya dia bisa mengambil kerja. Nah, kalau Anda seperti sebagai calon sarjana pemerintahan, jadi sekarang itu ada tambahan tuntutan sarjana plus, kalau dulu itu adalah merupakan soft skill, samping hard skill-nya. Soft skill itu bisa kemudian keterampilan bahasa Inggris, misalnya keterampilan komputer. Tapi tuntutan sekarang tambah lagi sarjana plusnya.
ya adalah bisa, jadi bisa atau berkompeten dalam sesuatu yang terkait dengan pemerintahan. Jadi tidak hanya misalnya sudah diberikan teori kebijakan, tetapi dituntut kemudian bisa membuat sebuah kebijakan. Jadi legal drafting seperti itu misalnya. Nah ini, tapi kita belum menemukan. Jadi ijazah itu kan sekarang diharapkan 2. Ijazah dari universitas dan ijazah dari lembaga asosiasi. Nah, ilmu pemerintahan ini belum ada asosiasinya. Sementara ada KAPSIPI yang dekat sekali dengan ilmu pemerintahan, tapi belum diputuskan apakah itu yang berhak nanti untuk uji kompetensinya seperti itu. Nah, prodi-prodi lain seperti misalnya manajemen, kemudian kedokteran itu, jadi sudah ada. Jadi dia berijazahkan di samping ijazah dari universitas juga lembaga